Goris Mere dan Karni Ilyas diperiksa penyidik Kejati NTT. Ini penjelasan kuasa hukum ahli waris. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Kuasa hukum ahli waris Abdullah Tengku Daeng Malewa, Muhammad Ahyar, membantah pemeriksaan Goris Mere dan Karni Ilyas oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur NTT berkaitan dengan dugaan perjanjian jual beli tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Muhammad Ahyar menegaskan bahwa informasi soal Goris Mere dan Karni Ilyas yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 2 Desember 2020 oleh penyidik Kejati NTT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan total kerugian negara mencapai 3 triliun adalah tidak benar. Ahyar melalui siaran pers Jakarta Jumat 4 Desember 2020 mengatakan pada tahun 2017 Goris Mere dan Karni Ilyas pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan ahli waris Abdullah Tengku Daeng Malewa. Namun perjanjian jual beli itu kemudian dibatalkan karena sampai 2018 sertifikat hak milik tanah tidak kunjung diterbitkan. Belum tahu Pak Goris dan Pak Karni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam hubungan apa dengan masalah tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu, katanya seperti dilansir Antara. Ahyar melanjutkan, kemungkinan berhubungan dengan pembelian bidang tanah lebih kurang 4.000 meter dari para ahli waris Daeng Malewa pada tahun 2017. Pembeli beritikat baik. Ditegaskannya bahwa Goris Mere dan Karni Ilyas tidak memiliki tanah di Labuan Bajo seperti yang diberitakan. Hal itu karena perjanjian jual beli itu sudah dibatalkan. Menurut dia, yang ada itu tanah para ahli waris Daeng Malewa, total luas kurang lebih 5 hektar yang telah dijual kepada David dan baru dibayar down payment DP. Belum lunas, akan dibayar lunas jika telah terbit sertifikat hak milik. Jadi belum ada peralihan hak. Pak David itu pembeli beritikat baik, tutur dia. Hal itu diamini oleh Gabriel Mahal selaku kuasa hukum Adam Juje. Gabriel memastikan Goris dan Karni sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim tanah Adam Juje yang juga diklaim sebagai tanah Pemda itu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Haji Adam Juje yang mengklaim punya hak milik di tanah Toro Lema, Batu Kalo itu. Haji Adam Juje tidak pernah menjual tanah di Toro Lema, Batu Kalo itu kepada Pak Goris dan Pak Karni, kata Gabriel Mahal. Gabriel juga mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut dijual oleh para ahli waris Abdullah Tengku Daeng Malewa kepada seorang bernama David. Jadi berdasarkan fakta-fakta itu, saya tidak melihat adanya relevansi pemanggilan Pak Karni Ilyas dan Pak Goris Mere sebagai saksi dalam masalah tanah Pemkab Mabar yang diduga ada tindak pidana korupsi aset tanah Pemkab tersebut, kata Gabriel Mahal. Gabriel pun memastikan tidak ada pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Goris Mere dalam kapasitasnya sebagai saksi di Kejati NTT pada hari Rabu 2 Desember 2020. Sebagai warga negara yang taat hukum, apapun alasan pemanggilan tersebut, Pak Karni dan Pak Goris tetap penuhi panggilan sebagai saksi tersebut, kata dia. Akan tetapi, lanjut dia, karena suasana COVID-19, apalagi Kupang dinyatakan sebagai zona hitam,
Mereka meminta pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta. Hal itu telah disetujui oleh Kejati NTT. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya, nama Goris dan Karni sempat disebut terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi sengketa tanah milik pemerintah seluas 30 hektar di Labuan Bajo, NTT. Penyidik Kejaksaan Agung sudah siap membantu Kejati NTT untuk menuntaskan kasus tindak pidana sengketa tanah milik pemerintah tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansah menyebut Kejati NTT sudah meminta bantuan Kejagung untuk memeriksa Wakil Direktur Utama TV One Karni Ilyas dan Staf Khusus Presiden Goris Mere di Gedung Bundar Kejagung. Ini kasus di NTT, cuma memang ada permintaan bantuan dari Kejati NTT karena sekarang ini kan lagi COVID-19. Mungkin saksi dipanggil ke sana juga sudah berumur. Jadi dari Kejati NTT meminta bantuan agar diperiksa di sini. Tutur Febri. Kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. Tim penyidik Kejati NTT juga sudah menggeledah sebuah rumah pada Sabtu 14 November 2020. Kemudian menyita sejumlah dokumen tanah milik Pemprov NTT seluas 30 hektar terkait dengan dugaan perkara korupsi. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam tribunnews.com.